Macam resistor. Resistor dibagi menjadi 4. Yang pertama, fixed resistor atau resistor tetap. Yang kedua, variabel resistor. Dan yang ketiga, termistor atau thermal resistor. Dan yang terakhir, LDR atau juga disebut dengan light dependent resistor. Untuk fixed resistor atau juga resistor tetap ada beberapa macam, diantaranya yaitu resistor komposisi karbon, resistor film karbon, resistor film logam. Dan untuk variabel resistor diantaranya adalah potensiometer, rheostat, dan proset resistor atau juga disebut dengan trimpot. Macam-macam kapasitor. Kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Di mana kapasitor nilai tetap mempunyai beberapa macam, yaitu yang pertama kapasitor keramik, yang kedua kapasitor polister, yang ketiga kapasitor mika, yang keempat kapasitor kertas, yang kelima kapasitor elektrolit, dan yang terakhir kapasitor tanfatum. Induktor seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan kumparan, atau belitan. Pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam medan magnet. Saya di sini akan memberitahu cara mengukur resistor. Di sini saya mempunyai 2 resistor, 4 gelang dan 5 gelang. Di sini yang 4 gelang berwarna coklat, merah, jingga, dan emas, di mana coklat mempunyai nilai 1 digit dan merah mempunyai nilai 2 digit, jingga sebagai pengali bernilai kali 1000 atau kali 1K, dan emas sebagai toleransi, yaitu kurang lebih 5%. Jadi nilai resistor 4 gelang ini bernilai 12.000 ohm dengan toleransi 5%. Di sini saya akan mengukur dengan multimeter analog. Sebelumnya, karena dengan pengali 1K, maka di sini saya menggunakan kali 1K. Sebelumnya, saya akan mengkalibrasi terlebih dahulu dengan prof positif dengan prof negatif. Saya akan jarum harus berada di angka 0 supaya ukurannya lebih akurat. Setelah itu, kita akan mengukur resistor tersebut. Di sini menunjukkan angka lebih dari 10 dan kurang dari 20. Maka resistor ini baik karena sesuai dengan perhitungan yang bernilai 12.000 ohm dengan toleransi 5%. Dan untuk yang kedua yaitu resistor mempunyai 5 gelang, di mana warnanya yaitu merah, hitam, dan coklat, di mana merah bernilai 2 digit dan merah lagi bernilai 2 digit, hitam bernilai 0, dan hitam sebagai pengali yaitu kali 1, dengan toleransi berwarna coklat yaitu kurang lebih 1%. Maka nilai resistor 5 gelang ini bernilai 220 ohm dengan toleransi 1%. Di sini saya akan menggunakan kali 100 dan saya akan mengkalibrasi terlebih dahulu. Setelah di 0 saya akan mengukur resistor ini. Resistor ini menunjukkan angka lebih dari 2 dan kurang dari 3. Maka resistor ini cocok dengan perhitungan manual yang bernilai 220 ohm dengan toleransi 1%. Jadi resistor dua-duanya resistor ini bisa dikatakan baik karena hasil perhitungan manual dengan kita menghitung dengan multimeter analog itu cocok.
maka resistor ini boleh dikatakan baik. Untuk yang kedua yaitu saya akan memberitahu tentang cara mengukur kapasitor. Di sini saya mempunyai dua kapasitor. Yang ini kapasitor elektrolit dan yang ini kapasitor biasa. Saya di sini akan menggunakan kali 1K. Seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Setelah di 0, maka kita akan mengukur kapasitor. Saya akan mengukur kapasitor yang biasa. Ternyata jarum di multimeter analog ini tidak bergerak, maka kapasitor ini dikatakan tidak baik atau rusak karena jarum tidak bergerak. Dan untuk yang kapasitor elektrolit ini saya masih menggunakan dengan kali 1K. Dan kapasitor elektrolit ini bisa dikatakan baik karena jarum bergerak, naik, kemudian kembali lagi. Kapasitor ini merupakan kapasitor yang baik dan masih dapat digunakan. Untuk kapasitor baik yaitu ketika kita mengukur dengan multimeter analog, maka jarum akan bergerak naik, kemudian akan kembali lagi. Tetapi untuk kapasitor yang rusak seperti kapasitor yang ini, yaitu kapasitor bergerak naik, dapat bergerak naik, akan tetapi tidak kembali lagi, atau bisa juga jarum tidak bergerak naik dan tidak bergerak turun, jadi masih tetap berada di angka 0. Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan memberitahu tentang cara mengukur induktor. Di sini saya menggunakan induktor magnetik. Saya akan menggunakan kali 10K. Seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu. Jarum kita harus tepatkan berada di angka 0 supaya ukurannya lebih akurat. Kemudian setelah berada di angka 0, tepat di angka 0, kita akan mengukur induktor ini. Ternyata induktor ini tidak baik karena jarum menunjukkan angka 0, bukan menunjukkan angka. Jika multimeter analog ini menunjukkan angka, maka induktor ini bisa dikatakan baik. Akan tetapi induktor ini menunjukkan angka 0, maka induktor ini dikatakan tidak baik atau sudah rusak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.